Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pramudia, NIM 22050100. Saya akan menjelaskan tentang buku saya yang berjudul Kebijakan Pemerintahan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan bagi Kesejahteraan Masyarakat di Tanjung Pinang. Latar belakang: ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Maka dari itu, ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat dan mandiri. Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas, tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dalam meningkatkan produksi jagung, sorghum, sagu, dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru dalam rangka meningkatkan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor. Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh produk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dan memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan. Pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalan. Situasi ketahanan pangan di negara kita masih lemah. Permasalahan di atas adalah ciri sebuah negara yang belum mandiri dalam ketahanan pangan menurut para ahli. Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Lonjakan penduduk dunia mencapai peningkatan yang tinggi setelah tahun satu ini dapat kita lihat dari jumlah penduduk tahun 2000-an yang mencapai kurang lebih 6 miliar orang. Tentu saja dengan pertumbuhan penduduk ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan, di antaranya kerawanan pangan. Di Indonesia sendiri, permasalahan pangan tidak dapat kita hindari, walaupun kita sering disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Kenyataan masih banyak kekurangan pangan yang melanda Indonesia. Hal ini sering dengan meningkatkan penduduk. Bahkan dua peneliti Amerika Serikat pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2100 penduduk dunia akan menghadapi krisis pangan. Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pangan. Permasalahan yang menghambat dalam mencapai ketahanan pangan dan menjauhkan Indonesia dari keadaan rawan pangan adalah konversi lahan pertanian menjadi daerah industri.
Dengan semakin sempitnya lahan pertanian ini, maka sulit untuk mengharapkan petani kita memproduksi secara optimal. Rumusan masalah: 1. Bagaimana kebijakan pemerintah di Tanjung Pinang? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengatasi ketahanan pangan di Tanjung Pinang? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan di Tanjung Pinang untuk mempertahankan ketahanan pangan. 2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mempertahankan ketahanan pangan di Tanjung Pinang. Kebijakan pemerintah Tanjung Pinang. Pemerintah Tanjung Pinang mengambil tindakan yaitu lebih memperhatikan kehidupan petani pangan dan banyak bersosialisasi kepada masyarakat agar pemerintah tidak mengalami krisis pangan. Maka dari itu pemerintah membuat strategi. Di sini maksud dari kebijakan adalah untuk mencapai keberhasilan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, baik dalam mengatakan bahwa kebijakan politik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang tertentu. Selanjutnya, pemerintah Tanjung Pinang juga tidak tinggal diam untuk mempertahankan ketahanan pangan. Pemerintah Tanjung Pinang juga mengupayakan agar tidak terjadi kerawanan pangan. Terjadi juga disebabkan melemahnya daya produksi pangan, sehingga diperlakukan upaya untuk meningkatkan produksi melalui produksi pertanian, intervensi perdagangan dan distribusi perdagangan, program subsidi dan transfer pangan serta sektor non pertanian. Pentingnya kebijakan ketahanan pangan bagi suatu negara menurut pemerintah. Selain untuk stabilitas politik, juga penting untuk menjaga indeks kepercayaan konsumen. Definisi ketahanan pangan. Definisi ketahanan pangan yaitu beras sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan cukup bagi setiap orang, pada setiap orang dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya, baik secara fisik maupun ekonomi. Ketahanan pangan rumah tangga. Ketersediaan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, yaitu penelitian pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah dan bagaimana strateginya untuk mempertahankan ketahanan pangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang dikumpulkan baik dari hasil wawancara, foto-foto dan data-data tertulis lainnya. Dengan kata lain, penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat tentang karakteristik dari objek yang diteliti atau menggambarkan fenomena. Adapun alasan penggunaan metode dalam penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam menjelaskan dan menjabarkan mengenai objek yang diteliti. Subjek penelitian
adalah benda, hal, atau tempat variabel penelitian. Dengan begitu, maka subjek penelitian adalah seorang yang dipilih untuk dijadikan narasumber untuk mengumpulkan data karena dianggap mengetahui informasi tentang sasaran yang akan penulis teliti. Lokasi penelitian. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera dan lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Lokasi penelitian. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera dan lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Di sini penulis melakukan observasi di Tanjung Pinang untuk mengetahui bagaimana para petani pangan bisa mempertahankan pangannya untuk kelangsungan hidup semuanya, dan upaya pemerintah Tanjung Pinang untuk mempertahankan pangan. Teknik pengumpulan data. 1. Teknik observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia menggunakan panca indera lainnya. 2. Teknik wawancara. Teknik wawancara juga bisa disebut dengan teknik interview. Teknik wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden. Tahu orang yang diwawancarai dengan atau menggunakan pedoman wawancara interview guide. Intinya dari teknik wawancara ini bahwa setiap menggunakan metode wawancara ini bahwa teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan yang lainnya. Dibandingkan dengan metode-metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah dengan dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. 4. Teknik analisa data merupakan bagian yang sangat penting pada suatu penelitian. Analisa data merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data. Data kualitatif. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisa data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga betul. Amin.